Kalau lagi bahas hal ini dengan teman-teman laki-laki, seringkali mereka sangat-sangat bersemangat. Dan sumber yang mereka ambil pastilah dari internet, dari sosial media, dari majalah, atau dari sumber-sumber yang lain. Tapi bagaimana kalau aku bilang ke kamu bahwa pada saat ini, pada video kali ini, kita akan membahas hal tersebut. Tetapi sumbernya bukan dari sosial media, bukan dari internet, bukan dari majalah, tetapi dari Alkitab. Breaking newsnya adalah ternyata apologet Muslim telah menemukan adanya unsur pornografi di dalam Alkitab. Entah mengapa mereka sangat mahir dalam menemukan unsur-unsur pornografi, hal-hal yang berbau pornografi di dalam Alkitab bahkan. Apakah mereka sudah terlatih dengan hal itu atau apa, kita tidak tahu. Tapi hari ini kita akan membahas hal tersebut. Shalom Aleichem B'Shem Yeshua Masih. Assalamualaikum B'Ismi Yeshua Masih. Halo, perkenalkan namaku Enrico Toralaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman kita. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen membahas tuduhan dari teman-teman Muslim yang mengatakan bahwa ada pornografi di dalam Alkitab. Terutama di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-23. Yang mengisahkan tentang dua kakak beradik yang melakukan pelacuran atau persundalan dan dituliskan di dalam Alkitab secara vulgar. Sehingga menurut mereka itu adalah hal yang tidak mungkin dituliskan dalam kitab suci. Hal-hal yang jorok, yang kotor, yang berbau pornografi, percabulan, persundalan dan sebagainya tidak layak untuk dituliskan dalam kitab suci. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku ditemani sebuah video dari channel The Muslim Apologist, di mana channel tersebut adalah channel Malaysia yang berbahasa Malaysia. Di channel tersebut ada sebuah video yang nanti akan aku tampilkan, yaitu adalah video dengan judul kelucahan dalam teks Yehezkiel 23. Di mana arti kelucahan adalah kecabulan. Nah, di video ini kita akan melihat tuduhan-tuduhan mereka mengenai Yehezkiel 23. Jadi mari kita langsung simak videonya. Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya ingin menceritakan tentang suatu petikan di dalam Alkitab versi bahasa Melayu yang merupakan sesuatu yang agak menjelekkan dan mengandungi bahasa yang amat lucah sekali dan tidak selayaknya diberikan atau dikatakan merupakan inspirasi atau merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Petikan ini dinamakan sebagai Yehezkiel 23. Di dalam petikan ini dikatakan ia merupakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang dua adik-beradik yang telah dinodai oleh segerombolan tentera daripada negara Mesir dan juga Assyria. Tetapi itu bukan permasalahannya. Masalahnya ialah cara ia ataupun peristiwa ini diceritakan dengan menggunakan bahasa yang amat jorok, jelek dan juga amat lucah sekali, sehingga kan seseorang itu boleh bangkit nafsunya apabila membaca atau mendengar petikan daripada Yehezkiel 23. Jadi katanya kalau seseorang mendengar atau membaca tulisan dari Yehezkiel 23, maka boleh bangkit nafsunya. Nafsunya akan bangkit nafsunya. Tapi Bangkit nafsunya. apakah benar nafsu orang akan bangkit kalau membaca Yehezkiel 23? Apakah benar demikian? Nah, pada video kali ini aku ingin membantu The Muslim Apologist dan teman-temannya untuk tidak nafsuan ketika membaca Yehezkiel 23.
Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita baca dulu Yeskiel 23 ayat 1 sampai 4, di mana ayat 1 sampai 4 cukup menggambarkan apa yang dikatakan dalam Yeskiel 23 ayat 1 dan seterusnya. Dalam Yeskiel 23 ayat 1 dikatakan, Waihi devar Adonai elai lemor, dan datanglah devar Adonai firman Allah elai kepadaku lemor berkata demikian. Ben Adam, wahai anak manusia, setamaim hashim benot em ahad hayu. Wahai anak manusia, ada dua orang perempuan, yaitu bersaudara, dua perempuan, anak dari satu ibu. Apa yang mereka lakukan dikatakan dalam ayat 3, Watsinenah, mereka melakukan prostitusi persundalan, Bemisharaim dengan Mesir. Jadi mereka dua orang perempuan ini melakukan persundalan dengan Mesir. Bahkan dikatakan bin urehen zanu, di masa muda mereka berzina, mereka melakukan prostitusi, mereka melakukan persundalan. Kemudian dikatakan lebih vulgar lagi, mahmo aku sedehen, di sana dada mereka dipegang-pegang, diramas. Bahkan wesam isu, dan di sana diraba-raba, dipegang-pegang dade betulehen, puting dari keperawanan mereka. Jadi ketika kita membaca sampai ayat ketiga, kita bisa sampai pada kesimpulan, oh ini kita porno. Tetapi ternyata kalau kita membaca sampai pada ayat keempat, kita dapat menemukan jawaban dari ayat-ayat ini. Dikatakan usemotan, mengenai nama mereka atau nama-nama mereka adalah Ahola Haggadollah. Ahola itu yang tua, saudari yang tua. Kemudian We Aholiba dan Aholiba Ahota, saudari yang muda. Dan dikatakan Wati Yehnali, dan mereka adalah milikku, milik Tuhan. Watelatnah, dan mereka melahirkan Telatnah, Banim, anak-anak laki-laki, Ubanot, dan anak-anak perempuan. Dan ini kunci dari ayat ini. Usemotan Someron Ahola, dan mengenai nama mereka, Someron Samaria Ahola. Jadi Samaria adalah Ahola, Yerusalem Aholiba, dan Yerusalem adalah Aholiba. Jadi ternyata teman-teman, ayat ini tidak lagi berbicara mengenai dua perempuan yang melakukan prostitusi atau perzinahan. Melainkan ayat ini lagi berbicara tentang dua kota, yaitu Samaria dan Yerusalem, yang melakukan perzinahan. Jadi untuk yang berandai-andai ini perempuan yang melakukan perzinahan, dada mereka diraba-raba, keperawanan mereka diambil, stop teman-teman, karena ini bukan berbicara tentang perempuan asli, melainkan kiasan atas kota Samaria dan kota Yerusalem yang melakukan perzinahan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana bisa dua kota melakukan perzinahan? Nah, di dalam buku Pak Gratia Pello, Teknik-Teknik Apologetika jilid yang kedua, beliau menuliskan bahwa setidaknya ada 3 jenis zina. Yang pertama aku interpretasikan sebagai zina fisik, kedua zina hati, dan yang ketiga adalah zina rohani. Apa saja itu? Yang pertama adalah zina fisik. Apa itu zina fisik? Zina fisik adalah hubungan antara seseorang dengan pasangan yang tidak resmi atau bukan pasangan resminya. Sebagai contoh, ada suami yang sudah punya istri, kemudian dia melakukan perzinahan dengan selingkuhannya, di mana itu dikategorikan sebagai zina fisik. Contohnya di dalam Imamat 20 ayat yang 10 dikatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi itu adalah zina yang pertama, artinya zina fisik, berhubungan badan dengan orang yang bukan pasangannya. Yang kedua adalah zina hati. Ini dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 ayatnya yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi zina dengan hati ini ketika kamu melihat seseorang terus kamu berpikiran kotor, melakukan hubungan badan dengan dia dalam pikiranmu atau dalam hatimu, itu adalah zina hati. Nah yang ketiga adalah zina rohani. Zina rohani ini digolongkan seperti kamu pindah agama, atau kamu itu mengingkari imanmu kepada Yesus Kristus, kemudian kamu menyembah ilah-ilah lain. Atau juga bisa ketika anak-anak muda itu lebih sering main Mobile Legends atau PUBG atau game online lainnya, ketimbang melakukan peribadatan atau melakukan studi Bible atau membaca Alkitab dan sebagainya. Itu juga adalah zina rohani. Ketika kamu menduakan Tuhanmu, kamu menyingkirkan Tuhanmu menjadi nomor 2, kemudian kamu lebih tertarik dengan
hal-hal yang kamu sukai, contohnya game atau sebagainya, itu adalah zina rohani. Nah, zina rohani juga bisa berarti penyembahan terhadap ilah-ilah lain atau dewa-dewa lain. Dalam Imamat 20 ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Moloch atau dewa selain Tuhan pada saat itu. Jadi itu adalah 3 jenis zina. Yang pertama adalah zina fisik, zina hati, dan zina rohani. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Yerusalem dan Samaria ini termasuk zina yang mana? Ternyata mereka melakukan zina rohani, yaitu mereka menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan. Dan ketika mereka melakukan penyembahan terhadap dewa-dewi lain, dewa-dewi Mesir, dewa-dewi Asherat, jelas itu menimbulkan sakit hati dan kecemburuan Tuhan. Dicatat di dalam Yehezkiel 23 ayatnya yang ke-25 dikatakan, Aku, ini Tuhan yang berkata, akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan, hidung dan telingamu akan dikerat dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan dan sisamu akan dimakan api. Jadi jelas ternyata yang dilakukan oleh Samaria dan Yerusalem adalah zina rohani yang menimbulkan sakit hati dan cemburuan Tuhan. Sampai-sampai Samaria dan Yerusalem itu dipanggil Tuhan dengan sebutan pelacur yang dada mereka dan keperawanan mereka diambil oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin kalau pikirannya seperti The Muslim Apologist, Bangkit nafsunya. pasti nafsunya akan bangkit ketika mendengar hal tersebut. Tetapi ternyata ayat ini berbicara tentang 2 kota yang melakukan pengkhianatan cinta mereka kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memanggil mereka sebagai pelacur pada saat itu, yang membiarkan payudara keperawanan mereka diambil oleh bangsa-bangsa lain. Ini tidak bermakna secara harfiah, melainkan payudara dan keperawanan ini berbicara tentang kesucian dari orang Samaria dan orang Israel yang membiarkan kesucian mereka diambil oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, tolong jangan berpikir ini adalah 2 perempuan yang melakukan pelacuran secara harfiah. Tetapi ini adalah 2 kota yang menyakitkan hati Tuhan, yang membangkitkan kecemburuan Tuhan, sehingga Tuhan memanggil mereka dengan pelacur. Jadi setelah mengetahui konteks dari ayat ini, sebenarnya kesan yang muncul pada kita itu adalah kesan kita membayangkan bagaimana Tuhan bencinya sama yang namanya zina rohani, atau ketika orang menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan. Kita harusnya memiliki konsep pikiran seperti itu. Bukan malahnya kita memikirkan 2 perempuan kakak beradik yang melakukan prostitusi dan sebagainya yang membangkitkan nafsu kita. Itu jelas adalah pikiran yang salah. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini, teman-teman yang membaca ayat ini seharusnya tidak terangsang nafsunya atau bangkit nafsunya, melainkan sadar bahwa Tuhan benci dengan kemurtadan yang dilakukan oleh umat Israel dan umat Samaria. Bahkan Tuhan benci kalau teman-teman orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus akhirnya murtad dari iman sebagai orang Kristen dan akhirnya memilih agama lain atau Tuhan yang lain. Nah, sampai di sini penjelasanku. Aku harap dapat memberkati dan dapat menjawab dan dapat menurunkan nafsumu ketika membaca Yehezkiel 23. Shalom alaikum bismillah. Assalamualaikum bismillah. Salam sopan santuy. Dadah.